Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi sekolah SD di As-Salam yang berbahagia Allah. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak ingin berbagi cerita, ya. Berbagi cerita. Ada seorang penyelam, ya. Ada seorang penyelam yang bekerja pada seorang majikan. Penyelam ini diberi amanah, diberi tugas untuk mencari mutiara yang ada di dalam lautan, yang ada di dasar lautan. Ya, akhirnya penyelam ini diberi perlengkapan selam, ya, dari bajunya, dari tabung oksigennya dan macam-macamnya. Ya, setelah perlengkapan selam sudah oke, maka penyelam ini turun ke dasar lautan. Ya, turun ke dasar lautan, ya, 1 meter, 2 meter, dia melihat terumbu karang, ya. Ada bintang laut, terus turun lagi 4 meter dan selanjutnya sampai ke dasar lautan. Dia melihat pemandangan yang begitu indah, ya, sungguh luar biasa pemandangan. Dia tidak mendapatkan pemandangan itu ketika ada di daratan, ya. Jadi penyelaman itu melihat fenomena yang ada di dalam lautan, sungguh takjub luar biasa, kuasa Allah, ya. Ya, lama-lama tabung oksigen yang tadi dipakai kan semakin lama semakin berkurang, ya. Akhirnya singkat cerita, ya, saking enaknya kelamaan menunggu pemandangan indah yang ada di dasar laut, ya, sampai kelupaan bahwa tugas utamanya dia menyelam ke dasar lautan adalah tugasnya apa? Yang paling awal tadi adalah mencari mutiara laut sebanyak-banyaknya. Ya, akhirnya dengan sisa tabung yang dipakainya, ya, akhirnya dia mencari mutiara laut. Tapi ketika dia mendapatkan tidak begitu banyak, ya, mendapatkan seadanya saja karena, ya, waktunya tabung oksigennya, ya, sisa-sisanya tadi yang habis tadi melihat pemandangan yang indah, ya. Habis itu dia naik ke angkat, ya, naik ke dasar laut, ke daratan, ya. Dia laporan ke majikannya, ya. Dia setoran mutiara lautnya, tapi hasilnya tidak memuaskan karena yang dibawa oleh penyelam itu mutiaranya tidak banyak, sedikit, karena sisa sedikit doang, karena waktunya yang dipakai itu buat melihat pemandangan yang indah, ya, seperti itu. Akhirnya dari itu penyelam itu sama majikannya pasti dipecat, ya. Ya, dari pelajaran ini bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwa seorang penyelam yang menyelam ke lautan itu diibaratkan kita lahir ke dunia, ya. Kita lahir ke dunia dan mempunyai tujuan tertentu, ya. Tujuan penyelam itu tadi apa? Tujuannya itu tadi adalah mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Dan tujuan kita, ya, terlahir diciptakan di dunia ini, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk, ya, terdapat dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak ciptakan manusia dan jin hanya selain untuk menyembah Allah. Jadi jelas kita diciptakan dunia ini hanya untuk beribadah, ya, kepada Allah Ta'ala. Oh, berarti Pak Guru, berarti kalau begitu kita semuanya ibadah terus, berarti nggak ada bekerja, nggak ada main atau sebagainya, ya kan? Tidak seperti itu, ya. Yang dimaksud dengan
diciptakannya manusia dan jin hanya untuk beribadah aku, maka semua aktivitas kehidupan manusia yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka itu harus dilaksanakan dengan nilai-nilai Islam. Ya, ketika bangun baca doa, ya, ketika makan baca doa, ketika berangkat sekolah baca doa, ya, gitu. Ketika mau tidur baca doa lagi. Semuanya dirangkaikan dengan nilai-nilai Islam, gitu. Ya, jadi jelas ya beribadah ini tidak hanya baca Quran, sholat tidak, tetapi aktivitas-aktivitas apakah saja yang kalian itu di dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya, berkata jujur, tidak mencela, ya, seperti sama adik menyayangi, sama orang tua menghormati, ya, sama guru begitu juga hormati juga. Nah, itu kan nilai-nilai Islam, ya, seperti itu. Karena apa? Karena dunia ini adalah tempatnya sedang corona, ya. Kalau kita nggak ada tujuannya, yang tadi apa ceritanya sang penyelam itu melihat keindahan terumbu karang, laut-lautan seperti itu. Begitu juga di dunia ini. Dunia ini adalah tempatnya sandiwara, permainan belaka. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Yang kesenangan yang menipu, tidak nyata. Nyatanya di mana? Nanti. Nyatanya di akhirat. Ya. Panggung sandiwara. Yang dimaksud panggung sandiwara bagaimana? Yang dimaksud dengan panggung sandiwara itu, jadi ketika kalian melihat suatu acara, ya, ketika ada musik naik, kan cuma beberapa menit, habis itu kan turun lagi, nggak mungkin di panggung terus. Begitu juga orang yang ngasih materi, orang yang ceramah, nggak mungkin di panggung terus, mungkin ada waktunya dia turun juga kan. Begitu juga kita, yang di dunia itu nggak ada yang abadi, ya, semuanya bakalan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi apa amalan apa, persiapan apa kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di momen Ramadan ini, yuk kita tingkatkan sama-sama amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari ibadah fardunya, ya, dari ibadah wajibnya maupun sunnahnya, dari sholatnya, puasanya, tadarusnya, tilawahnya, ya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ya, satu ayat, dua ayat, ya, kalian baca, tapi capek pak, ngantuk, ya, emang begitu. Kalau baca Quran baru satu ayat, dua ayat, emang ngantuk karena di situ Allah perannya setan mainnya di situ, ya, setan mainnya di situ karena surga itu harganya mahal, nggak ada yang murah, ya, butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Baca Quran sambil ngantuk capek-capek, ya buat apa sih capek-capek, mendingan main game, bukan seperti itu, ya. Tapi kita praktekkan kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, apa yang Allah perintahkan yang kita jalankan. Itu saja mungkin dari Bapak Tono, ya. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.